Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan saja sampai kepada kita selaku umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 202122073. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun judul presentasi yang akan kami sampaikan adalah teori belajar Gestalt. Kepada pemateri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Yunita dengan NPM 202122047 akan menyampaikan materi mengenai pokok-pokok teori belajar Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah berkenaan dengan keseluruhan individu dan interaksinya yang matang dengan lingkungannya. Melalui interaksi ini, kemudian tersusunlah bentuk-bentuk persepsi, imajinasi, dan pandangan baru. Semuanya secara bersama-sama membentuk pemahaman atau wawasan atau insight yang bekerja selama individu melakukan pemecahan masalah. Walaupun demikian, pemahaman atau insight itu barulah berfungsi kalau ada persepsi atau tanggapan terhadap masalahnya, memahami kesulitannya, unsur-unsurnya, dan tujuannya. Proses belajar dalam pandangan Gestalt ini kita bisa temukan di dalam buku Kafka yang berjudul Principles of Gestalt Psychology tahun 1935. Persepsi adalah kemampuan manusia untuk mengenal dan untuk memahami apa yang tidak diketahuinya. Penerimaan sesuatu berarti bahwa manusia dapat mengingat pengalaman-pengalaman objek atau kejadian masa lalu. Karena itu, persepsi memerlukan proses lebih banyak dari sekedar kemampuan melakukan reaksi terhadap sesuatu, yaitu pemrosesan yang bersungguh-sungguh untuk mengintegrasikan sumber-sumber informasi ke dalam gambaran tunggal. Dengan demikian, kesadaran manusia bukan untuk merespon terhadap persoalan atau objek di dalam lingkungan dalam dasar item per item, akan tetapi melihat segala sesuatu dalam suatu pandangan yang utuh. Para gestaltis memberikan perhatiannya agar terdistorsi dalam perlakuan konvensional terhadap belajar, sehingga problem khusus yang ditekankan adalah bukan seleksi secara natural bentuk problem dari sudut pandang mereka. Inilah beberapa problem yang menjadi perhatian Gestalt antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kecakapan atau capacity. Karena belajar memerlukan pembedaan dan restrukturisasi persoalan kondisi yang lebih tinggi dari belajar sangat banyak bergantung pada kecakapan alamiah untuk memberi reaksi dalam kebiasaan itu. Dengan meningkatkan kecakapan untuk organisasi perseptual atau kemampuan untuk memahami problem-problem mengalahkan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Yang kedua adalah praktek atau praktis. Memori kita adalah bekas yang dinyatakan secara positif tanpa bukti dari persepsi asosiasi sebuah produk organisasi perseptual. Hukum perseptual juga menentukan hubungan elemen-elemen di dalam memori. Karena itu, pengulangan pengalaman untuk membangun secara kumulatif pada pengalaman-pengalaman yang lebih dulu, hanya jika kejadian yang kedua dianggap sebagai suatu kejadian permulaan dari pengalaman terdahulu. Yang ketiga, motivasi atau motivation. Motivasi dipandang sebagai tempat penempatan organisme ke dalam situasi problem. Rewards dan punishment memainkan peran untuk memperkuat atau tidak memperkuat solusi terhadap problem yang diusahakan. Yang keempat, pemahaman atau understanding.
Pemahaman hubungan, kesadaran hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan, berhubungan dengan konsekuensi. Ditekankan oleh para penulis Gestalt, problem harus diselesaikan dengan pantas dari sudut pandang bangunannya. Secara organisatoris daripada mekanis, secara bodoh atau dengan melarikan diri dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, belajar yang penuh wawasan atau pengetahuan adalah tugas belajar sekarang yang lebih cocok daripada trial and error. Yang kelima, transfer. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Jude menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum atau generalisasi. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Yang keenam, pelupaan atau forgetting. Pelupaan dihubungkan dengan bagian perubahan di dalam bekas. Bekas bisa tidak kelihatan melalui pengurangan secara gradual. Kemungkinan susah untuk dibuktikan. Melalui perusakan karena sebagian kacau balau, bidang yang struktur sakit atau karena asimilasi pada bekas atau proses baru. Terkait dengan beberapa komponen yang menjadi perhatian Gestalt, seperti yang disebutkan, maka berkaitan dengan proses belajar, tugas seorang guru secara esensial adalah untuk membantu subjek didik untuk melihat hubungan signifikan dan untuk mengelola instruksi sehingga ia mampu mengatur pengalaman-pengalamannya, menunjukkan gambar-gambar, meletakkan kata-kata pada papan tulis, mempresentasikan pelajaran yang dibaca, dan banyak aktivitas pengajaran lainnya. Dalam hal ini, guru memberikan dorongan situasi agar subjek didik mampu melakukan proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori belajar Gestalt. Sebelumnya kita telah bahas mengenai pengertian dari teori Gestalt itu sendiri. Dan sekarang kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Sebagai salah satu teori yang berkembang, teori Gestalt memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita selaku calon-calon guru dalam menggunakan teori ini harus mengetahui kedua hal tersebut. Agar apa? Agar kita bisa mengambil hal positif dari teori ini dan sebaliknya. Kita bisa memperbaiki hal negatif yang timbul dari penggunaan teori Gestalt ini. Baik, kita akan bahas mengenai kelebihan teori Gestalt terlebih dahulu. Kelebihan dari teori belajar Gestalt yang pertama adalah menghasilkan individu atau peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Tentu saja karena teori Gestalt ini lebih menekankan pada keseluruhan individu, merupakan hasil dari interaksi secara matang dengan lingkungannya, sehingga akan lebih mempermudah mereka dalam menangani atau mengatasi setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Jadi rancangan kurikulum yang disesuaikan dengan teori Gestalt ini mampu memberikan kemungkinan yang sangat besar bagi peserta didik untuk bisa memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan dengan belajar kelompok, dengan cara menganalisis masalah-masalah yang terjadi dan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelebihan ketiga dari teori Gestalt ini adalah peserta didik dapat aktif dalam menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Tentu saja cara belajar dan gaya belajar itu sangat penting bagi peserta didik, karena kadangkala ketika kita mendapatkan materi namun penyampaian tidak sesuai dengan gaya dan cara belajar kita, sulit untuk lebih dimengerti oleh kita. Sehingga peran guru juga sangat penting gitu dalam pendekatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga dapat memberikan insight yang lebih kepada para peserta didik. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan juga teman yang membuat situasi menjadi lebih kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Untuk yang selanjutnya adalah teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan. Kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik. Mereka tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan, yang sama maksudnya.
Bahkan keempat identik pun memiliki perbedaan. Sehingga dengan keunikan ini mereka tetap diharuskan untuk bisa berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan dengan teori Gestalt ini yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam memahami dan mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Kemudian kelebihan dari teori belajar Gestalt yang terakhir adalah inti pembelajaran adalah mendapatkan insight. Artinya dimengertinya persoalan, dimengertinya hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Baik, kemudian kita beralih pada kelemahan dari teori belajar Gestalt. Dari satu segi, teori ini nampak menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum, sehingga lebih mudah menganalisisnya. Misalnya, kalau anak dibimbing untuk melihat hubungan antara tambah dan kali, antara berat dan daya tarik gaya berat, maka sering ia memperlihatkan pemahaman. Meskipun demikian, dari segi yang lain, memang sulit untuk menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari nama-nama tanaman atau nama-nama bintang dengan insight. Dia tidak dapat membaca dengan insight. Demikian pula tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Siswa biologi tidak dapat mempelajari struktur dan fungsi hewan dengan pemahaman. Mengapa demikian? Ya tentu saja karena menurut teori Gestalt, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang ditanggung sangatlah berat. Dan juga pemecahan masalah sangat bergantung pada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Tetapi sebaliknya, jika pengamatan atau penglihatan tidak tepat, maka akan sulit untuk bisa menemukan pemecahan dari permasalahan. Baik, kesekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Dwi Kusmayanti dengan NPM 202122056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum belajar aliran Gestalt. Menurut aliran Gestalt, ada satu hukum pokok, yaitu hukum Prägnanz, yaitu suatu prinsip yang menyatakan kecenderungan terhadap apapun yang dipandang untuk menerima kemungkinan kondisi yang paling baik. Hukum Prägnanz digunakan sebagai petunjuk prinsip dalam mempelajari persepsi belajar dan ingatan. Ada 3 hukum tambahan atau subsidiar yang tunduk kepada hukum yang pokok, yaitu hukum kesamaan, hukum kedekatan, dan hukum ketertutupan. Dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt sebagai berikut. Hukum yang pertama yaitu hukum keterdekatan atau Law of Proximity. Dalam hukum keterdekatan, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Dalam kita mengamati, objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan tampak sebagai satu unit persepsi. Dengan demikian, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Hukum kedua yaitu hukum ketertutupan atau Law of Closure. Dalam hukum ketertutupan, hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Hukum ini menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti. Atau, hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Hukum yang terakhir yaitu hukum kesamaan atau Law of Equivalence. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung dipersepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Dalam hal kita melakukan pengamatan, maka objek-objek yang mempunyai kemiripan atau similarity satu sama lain akan diorganisir ke dalam satu persepsi. Dengan kata lain, hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Karena asumsi bahwa hukum-hukum atau prinsip-prinsip yang berlaku pada proses pengamatan dapat ditransfer kepada hal belajar, maka untuk memahami proses belajar, orang perlu memahami hukum-hukum yang menguasai proses pengamatan tersebut.
Sekian dari saya, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah memecahkan problem dan mendapatkan pencerahan. Dalam teori belajar menurut Gestalt, yang terpenting dalam belajar adalah adanya penyesuaian, yaitu memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight atau pemahaman. Insight barulah berfungsi bila ada persepsi terhadap masalahnya. Hildegard memberikan 6 macam sifat khas belajar dengan insight sebagai berikut. Yang pertama, insight itu dipengaruhi oleh kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu berbeda-beda dari individu yang satu ke individu yang lain. Pada umumnya, anak yang masih sangat muda sukar untuk belajar dengan insight ini. Yang kedua, insight itu dipengaruhi oleh pengalaman belajar masa lampau yang relevan. Walaupun insight itu tergantung kepada pengalaman masa lampau yang relevan, namun memiliki pengalaman masa lampau tersebut belum menjamin dapat memecahkan masalah. Jadi, misalnya anak tidak dapat mengerjakan problem aljabar kalau dia belum tahu menggunakan simbol-simbol dalam aljabar tersebut terlebih dahulu dari masa lampau. Tetapi, anak yang telah menguasai simbol-simbol tersebut serta mengetahui cara pemecahan problem dalam aljabar belum tentu dapat memecahkan problem tersebut. Disinilah letak perbedaan antara teori Gestalt dengan teori asosiasi yang beranggapan bahwa hanya memiliki pengalaman masa lampau yang diperlukan seseorang akan dapat memecahkan problem. Sebab pemecahan problem berarti penerapan operasi-operasi yang telah dipelajari. Yang ketiga, insight tergantung kepada pengaturan secara eksperimental. Insight itu hanya mungkin terjadi apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu dapat diambil. Yang keempat, insight bukanlah hal yang dapat jatuh dari langit dengan sendirinya, melainkan adalah hal yang harus dicari. Sebelum dapat memperoleh insight, orang harus sudah meninjau problemnya dari berbagai arah dan mencoba-coba memecahkannya. Yang kelima, belajar dengan insight itu dapat diulangi. Jika suatu problem yang telah dipecahkan dengan insight lain kali diberikan lagi kepada pelajar yang bersangkutan, maka dia akan dengan langsung dapat memecahkan problem itu lagi. Yang keenam, insight yang telah sekali didapatkan dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Belajar yang disertai insight atau insightful learning biasanya mempunyai 4 ciri, yaitu 1. Transisi dari pemecahan permulaan sampai pemecahan terjadi dengan tiba-tiba. 2. Pemecahan yang dilakukan dengan insight biasanya berjalan lancar dan bebas dari kesalahan. 3. Pemecahan masalah yang disertai insight dipegang teguh untuk pertimbangan lamanya waktu. Dan 4. Satu prinsip adanya insight adalah mudahnya aplikasi terhadap problem yang lain. Perkenalkan, nama saya Dini Novianti, NPM 202121059. Saya sebagai pemateri kelima. Materi selanjutnya adalah aplikasi teori belajar Gestalt. Proses belajar adalah fenomena kognitif. Apabila individu mengalami proses belajar, terjadi reorganisasi dalam perceptual field-nya. Setelah proses belajar terjadi, seseorang dapat memiliki cara pandang baru terhadap suatu problem. Aplikasi teori belajar dalam proses pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman tilikan atau insight. Bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, yaitu prinsip ruang hidup atau life
space, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Yang terakhir yaitu transfer dalam belajar, yaitu pembinaan pola-pola perilaku dalam situasi belajar tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Terima kasih banyak kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Saya harap rekan-rekan semua dapat mendengar dan memahami apa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.